Iya, tapi kalau itu yang bukan, ya hati-hati. Karena begitu Kakang Kawah di hari-hari itu keluar dari perut ibu, kan gitu, itu kan menempatin di dunia ini. Nah, kalau dia melayang di udara dan melayang di air dan melayang 4 tadi, yaitu dia akan membentuk bagaimana dia bergaul. Umpamanya sekarang dari unsur kawah umpamanya, Kakang Kawah itu nanti energinya kalau itu bertemu dengan bertemu dengan tapi menyinggung orang nggak bagus ya, bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang itu umpamanya berbaju putih-putih, itu nanti wataknya seperti dia. Tentang nilai-nilai ajaran Jawa yang mulai dilupakan, begitu ya Pak ya? Iya. Wong Jawa lali jawane, ya. gitu ya. Memuji-muji ajaran orang lain, ajaran monco, tapi ajaran Jawa sendiri direndahkan, nilai-nilainya gitu. Nah, bagaimana melihat realitas seperti saat ini, Mbah Prayogo? Ya, saya mengucapkan terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Di dalam ajaran Aji Saka itu memang sangat banyak sekali ajarannya. Tetapi yang utama adalah ajaran yang disebut numpah. Ajaran numpah itu yang pertama kali kita tekankan kepada kadang-kadang yang ngikut atau nderek. Nah, numpah itu sesuatu yang sangat pokok sekali. Nah, numpah sendiri itu dari singkatan nutup ponco hindriyo. Jadi nutup ponco hindriyo itu ya ngekes ponco indrio kalau dalang pedalangannya, ngekes ponco indrio. Jadi di dalam ngekes ponco indrio atau numpah tadi itu ada sesuatu yang nanti akan timbul di setiap putra yang derek, itu timbul spiritualnya. Tetapi karena memang ilmu Jawa khususnya itu banyak sanepan, banyak kirotoboso, banyak jarwodoso, maka hal-hal yang jarwodoso atau kirotoboso itu menjadi seni di dalam penyampaian kepada saudara-saudara kita. Nah, di dalam menyampaikan keilmuan itu, ilmu itu ya bisa kita jabarkan secara secara detail. Jadi sesudah orang itu numpah, itu ya nanti pengalaman spiritual itu kita saresehkan. Jadi ilmunya bukan dari ucapan saya, bukan dari sosok figur guru gitu ya. Bukan sosok figur guru, tetapi apa yang didapatkan di dalam dia numpah tadi. Numpah itu mungkin kalau dalam kalangan torikot itu mungkin bisa disebut semacam kayak baiat gitu nggak sih kira-kira? Beda? Enggak, beda. Jadi numpah itu kan nutup ponco indrio. Jadi numpah itu nutup ponco indrio. Jadi itu ajaran pokoknya. Nah, di dalam nutup ponco indrio itu tadi ada reaksi-reaksi di dalam orang itu menjalankan numpah itu tadi. Numpah itu menutup babakan Hawa Songo tadi. Panca indera. Panca indera. Iya. Nah, nutupnya itu gimana caranya, Pak? Itu nanti ada mantra-mantra. Saya ngomong mantra ya. Ada mantra-mantra yang orang itu terpengaruh dengan mantra itu. Terpengaruh, tetapi orang tersebut tidak dipengaruhi secara ucapan, tapi itu pengertian. Tadi ngekes ponco indrio atau numpah tadi itu suatu pengertian. Nah, di dalam pengertian-pengertian itu nanti ada saudara kita waktu numpah itu kaget,
ini ada apa kok ada peristiwa begini. Ya badannya, jadi seluruh tubuh itu nanti bereaksi. Bereaksinya macam-macam. Ada yang kayak dirambatin ular, macam-macam lah. Ya, dengan adanya begitu nanti ada penampakan. Jadi waktu numpah tadi itu memejamkan mata. Tidak boleh melek mata. Memejamkan mata dan tidak boleh bergerak. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang dia lihat dalam keadaan numpah tadi, itu yang menjadi ajarannya. Nah, itu biasanya orang tidak tahu. Ini kok saya kok begini, ini apa gitu loh. Nah, baru saya memberikan ulasan-ulasan lah, penerangan-penerangan. Oh, maksudnya begini gitu loh. Ya, ajarannya begini gitu. Nah, di dalam numpah tadi itu nanti ada perubahan kejiwaan. Nah, yang di dalam paguyuban kita disebut dapat wahyu. Wahyu itu memang bahasa Jawa ya. Jadi wahyu itu wahyu itu kebaikan. Jadi wahyu itu berubah pada posisi keadaan yang baik. Wahyu itu bahasa Jawa itu, Jarwodoso itu. Nah, dengan adanya dia mendapatkan wahyu tadi, maka orang itu mempunyai dampak, itu kejiwaannya biasanya berubah. Terus rasa tentram dia dapatkan, rasa damai dia dapatkan. Yang tadinya emosional, yang tadinya egonya tinggi, dengan adanya numpah tadi dia reda baik sekali. Nah, inilah fase pertama ya. Nah, nanti fase kedua, bagaimana orang itu mau melihat saudara empat itu. Nah, sesudah dia melihat fenomena di dalam numpah tadi, maka itu yang menjadi landasan ajaran. Nah, kalau saudara empat, itu berikutnya nanti. Umpamanya sekarang melihat wajahnya sendiri, itu sebagian daripada melihat saudara empat. Cuman waktu kita melihat saudara empat di dalam numpah tadi, itu tidak bisa disuruh, karena kan itu melihat. Tetapi kalau yang bisa disuruh itu ya dalam kondisi kita melek, kita mengeluarkan saudara empat dan kita suruh. Gitu. Nah, kalau zaman dulu terserah orangnya, kamu mau nyoba yang bagaimana boleh. Tetapi karena zaman sudah berubah ya sederhana aja. Jadi suruh nyariin benda. Kalau begitu ketemu jadi heran, kok bisa ketemu gimana gitu. Oh iya. Pak Romo, kalau misalnya kita ngomong soal numpah gitu ya, itu kan yang pertama kali dibuka gitu. Pertama kali kan itu berhadapan langsung sama penuntun gitu kan. Nah, numpah itu bisa nggak setelah dibuka sama penuntun dengan mantra-mantra tertentu, dengan memejamkan mata, terus kemudian di rumah diasah sendiri gitu, bisa nggak? Bisa, dengan semedi itu. Jadi numpah itu, numpah ya semedi juga numpah, cuman memang sikapnya berbeda. Kenapa selalu ajaran Jawa itu selalu ujung-ujungnya adalah semedi atau hening? Itu alasannya apa, Romo? Ya karena hening itu utama sekali. Jadi gini loh, manusia mau berbuat baik dan tidak baik, senang dan susah, itu kan pengaruh dari panca indera. Nah, dengan adanya orang itu numpah, maka redanya panca indera, tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke pikiran kita, ke otak kita. Maka di situ sebutannya nanti jadi hening. Jadi dengan adanya panca indera itu tidak masuk ke cipta rasa karsa kita, maka dia akan hening. Dengan hening nanti timbul fenomena-fenomena yang bisa kita lihat dalam keadaan memejamkan mata. Nah, dengan adanya hening, nanti ada pola-pola pemikiran kita yang jernih. Gitu, pola pemikiran yang jernih. Dengan adanya pola pemikiran jernih, kita berperilaku yang lebih positif. Clear sekarang ya. Jadi
kenapa kemudian hampir seluruh dari ajaran penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Jawa gitu pasti ujung-ujungnya adalah semedi gitu ya, karena memang itu akan membuat diri orang yang melakukan semedi itu pikirannya lebih jernih. Terus kemudian dengan pikirannya jernih, dia akan menjadi lebih tenang hidupnya, ide-ide bermunculan ya, dan itu bisa berimplikasi terhadap rezeki dan seterusnya gitu ya Romo ya. Nah, tapi yang jadi masalah gimana Romo melihat atau kemudian pada saat ada putro wayah yang lagi numpah tadi, terus kemudian muncul bisikan-bisikan, tayangan-tayangan yang kemudian itu justru malah membuat dia lupa sama dirinya karena dikendalikan oleh yang ngasih bisikan. Itu kan banyak terjadi halusinasi, ilusi, delusi dalam konteks spiritual. Gimana Romo? Itu yang berbahaya. Itu yang kita jaga ya. Jangan sampai timbul sesuatu yang sifatnya delusi, ilusi dan sebagainya. Itu ada cara-cara sendiri, sistem yang bisa mengatasi delusi tadi, bisa mengatasi ilusi. Ada sistemnya itu. Jadi kalau umpama nanti di dalam dia menumpah tadi, dia melihat fenomena itu, kita ada alatnya untuk mengetes lah mas dan loyangnya, ini benar apa tidak. Kan banyak yang membo-membo, dia ngaku siapa atau dia sebagai apa. Kalau untuk Aji Saka itu harus hati-hati sekali. Jadi begitu ada fenomena, ada sesuatu, kita punya alat untuk betul-betul ngetes mas dan loyangnya, ini benar apa tidak gitu loh. Setiap putro harus punya senjata itu supaya kita tahu benar ini benar apa enggak. Kalau tidak benar ya langsung nyingkir ya. Bagaimana cara kita mendeteksi secara pribadi Romo bahwa kemudian bisikan-bisikan atau kemudian suara-suara yang muncul dari diri itu, even itu lewat telinga, lewat dada dan seterusnya, itu adalah yang asli, yang murni, yang sejati, atau justru yang membo-membo tadi gitu. Ngedeteksi secara pribadi bagi si putro itu apa alatnya namanya? Ada, tapi karena ini punya perguruan ya, tidak bisa kita ucapkan mantra itu gitu loh. Tetapi ada mantra-mantra yang itu bisa ngetes asli dan tidaknya. Cuman di dalam Aji Saka itu tidak ada ajaran yang berbentuk wisik atau apa yang terdengar. Karena kalau orang itu mendengar suara yang tidak ada bentuk, itu di Aji Saka itu malah salah. Malah salah? Salah. Karena gawatnya ketika kemudian putra wayah itu kan latar belakangnya kan berbeda-beda. Nah ketika kemudian dia senengnya adalah tentang misalnya kayak bencana dan lain sebagainya, kan wisiknya ya kurang lebih nggak akan jauh dari bocoran-bocoran informasi bencana. Seperti itu kan banyak Romo? Iya. Tapi di dalam Aji Saka malah dilarang itu. Jadi meramal, terus nanti ngomong apa tuh, nanti ada sesuatu itu di ajaran Aji Saka justru itu malah salah. Tidak kembali ke kemurnian gitu ya. Iya. Terus Romo, tadi kan kita sempat singgung tentang sedulur papat gitu ya. Romo ini kan saya dapat informasi bisa menuntun orang untuk bertemu sedulur papatnya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Pertanyaan saya yang pertama, sedulur papat itu apa sih gitu? Terus bagaimana proses caranya Romo membimbing murid-muridnya untuk benar-benar menyaksikan bertemu langsung dengan sedulur papat? Sedulur papat itu seperti umumnya saudara kita bicara bahwa itu elemen, energi 4. Itu setiap putro yang nderek itu harus ketemu itu. Itu kalau di dalam numpah tadi, selesai numpah terus memang praktek melihat saudara 4 sangat cepat sekali.
Cuman saat numpah itulah tenggang waktu kira-kira 1 jam. Jadi numpah itu membetulkan seluruh instrumen tubuh. Kalau Anda mempunyai sakit perut, sakit darah, sakit seluruh tubuh, maka waktu numpah itu orang itu sakit sekali. Pembersihan. Dibilang pembersihan yang tidak. Oke. Pembetulan dah. Pembetulan. Pembetulan. Nah, kalau pembersihan kan kesannya kotor ya. Oke. Jadi dengan adanya badan kita itu kurang sehat, maka dengan numpah itu pasti sakit. Umpamanya Anda punya migrain, itu pasti sakit. Oh, oke. Punya rematik, punya instrumen tubuh ini sakit, saat numpah itu pasti sakit. Tapi dengan adanya sakit yang tidak ketulungan sakitnya, itu justru malah terima kasih. Karena begitu selesai numpah, pasti sehat. Oke. Saya bilang ngomong pasti loh ya. Pasti. Pasti. Jadi umpamanya Anda belum terdeteksi punya punya jantung umpamanya, itu jantungnya sakit. Padahal belum terdeteksi loh ya, itu jantungnya sakit. Ada pembenahan dari pembenahan. Pembenahan seluruh unsur tubuh ini nanti sesudah dibenahi baru ada fenomena yang terlihat. Apakah itu bentuk manusia, apakah itu bentuk cahaya, apakah itu pemandangan. Sikap kita sebagai putra wayah yang belajar setelah numpah tadi ketika melihat tayangan-tayangan itu sebenarnya gimana, Romo? Diabaikan saja ataukah diikuti arahan dari tayangan-tayangan yang muncul itu? Biasanya ada seperti tapi tidak pas. Ada seperti telepati antara yang kita lihat sama kita. Tetapi tidak terdengar ya. Tidak di dalam hati maupun tidak terdengar. Tetapi ada oh gini gitu loh. Nah, cuman itu tadi kita harus alat tadi kita gunakan supaya kita tidak salah jalan. Nah, tadi kalau menurut Romo sedulur papat tadi kan elemen ya. Kita tahu kalau elemen kan ada air, ada api, ada angin, ada tanah gitu ya, udara, ada tanah gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan pada saat kita lahir kah? Pertama kali dulu Romo sedulur papat ini? Gimana? Maka waktu kita lahir itu kan seperti umumnya orang Jawa itu kan kakang kawah di hari-hari getih lampuser kan gitu. Itu begitu keluar dia menempati. Tadi si hidupnya kakang kawah itu punya hidup. Hari-hari punya hidup. Nah, itu menempati sekeliling kita atau menempatin di tempat-tempat penjuru mata angin. Nah, itu yang kadang-kadang berbahaya di situ. Karena saudara empat yang di luar sama saudara empat yang di dalam harus satu gelombang, satu frekuensi, satu getaran. Jadi kakang kawah di hari-hari gitu ya, getih puser. Itu kan ketika kita sudah lahir kan dia udah ditanam nih, udah ditanam. Tapi kan itu kan juga energi gitu. Dan energi itu kan kekal gitu. Itu yang dimaksud dengan kakang kawah di hari-hari dan itu yang bisa menuntun kita gitu maksudnya. Tapi kalau itu yang bukan ya hati-hati. Karena begitu kakang kawah di hari-hari itu keluar dari perut ibu kan gitu, itu kan menempatin di dunia ini. Nah, kalau dia melayang di udara dan melayang di air dan melayang empat tadi, ya itu dia akan membentuk bagaimana dia bergaul. Umpamanya sekarang dari unsur kawah umpamanya, kakang kawah, itu nanti energinya kalau itu bertemu dengan bertemu dengan tapi menyinggung orang nggak bagus ya, bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang itu umpamanya berbaju putih-putih, itu nanti wataknya seperti dia kalau dia hubungan dengan itu. Nah, kalau itu nanti ketemu sama ketemu sama setan umpamanya jin, nanti wataknya perilakunya seperti itu. Nah, supaya dia itu baik, maka kita didik saudara empat yang di luar dengan saudara empat kita yang di dalam itu harus satu gelombang, satu frekuensi.
supaya kita bisa mendidik saudara empat kita yang ada di luar. Oke. Karena yang nantinya yang bekerja itu yang di luar. Jadi di dalam itu ada saudara empat, di luar juga ada saudara empat. Tugas kita menyinkronkan, iya, biar selaras. Selaras. Oke. Nah, sedangkan yang di luar itu kan liar tadinya. Oke. Karena kita bertahun-tahun kan pisah, dia pasti liar. Dengan adanya kita panggil lagi, dia juga masih semaunya sendiri. Oke. Nah, teknik di Ajisaka untuk menyelaraskan saudara empat yang di dalam dan saudara empat yang di luar, itu bagaimana, Romo? Ada untuk sementara, tapi saya singkat saja ya. Oke. Ada untuk sementara waktu itu disebut ilmu CKU. Tidak bisa saya jabarkan ya. Ilmu CKU itu bisa menarik kuasa daripada saudara empat kita. Itu kita didik. Kita didik, dengan adanya kita didik, nanti yang di dalam dan yang ada di luar itu satu frekuensi. Tetapi kalau tidak dididik, liar dia bisa jahat. Tapi kebanyakan dia jahat. Parameternya apa, Romo? Tolak ukurnya apa? Yang kemudian membuat Putra Wayah itu benar-benar dia sudah menyaksikan atau bertemu langsung, oh ini toh yang namanya sedulur papat gitu. Parameternya biasanya perubahan kejiwaannya. Kalau pas lagi ketemunya itu dia ngelihatnya dari apa gitu? Dari mata, kasat mata kah atau secara batin gitu? Enggak, kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Jadi kita lihat ya terlihat wujudnya. Wujudnya terlihat. Berapa? Ya kalau kita umpamanya kita mengeluarkan ibaratnya mengeluarkan saudara kita yang dari unsur tanah, ya keluar unsur tanah itu. Contohnya maksudnya kembaran kita gitu kah? Boleh dikatakan kembaran kita, tapi itu isu di luar loh ya. Oke. Jadi saudara empat kita itu belum tentu seperti kita. Dan belum tentu ketemu saudara kita yang benar-benar seperti kita. Tetapi kalau saudara kita yang di dalam badan kita itu persis sama kita. Tapi kalau saudara empat kita yang di luar macam-macam bentuknya. Oh, macam-macam. Macam-macam. Dan itu bisa kita suruh. Oh, sangat. Sangat. Disuruh apa misalnya? Apa saja. Apa saja. Cuman karena kita sudah punya pemahaman dari awal, ya kita kendalikan sesuatu hal yang positif baik. Contohnya, Romo, bagaimana ketika kemudian Putra Wayah atau Romo sendiri untuk kemudian memberdayakan saudara empat itu gitu ya, itu dalam konteks apa gitu? Itu contoh real yang pernah dialami Romo sendiri atau Putra Wayah di Ajisaka? Biasanya otomatis itu, Dik. Nggak barat, nggak angin, terus ada orang minta tolong, terus ada orang yang tertarik untuk dimintain tolong gitu loh. Kok begitu dia bisa juga heran, kok aku bisa ya gitu. Itu otomatis? Otomatis. Tanpa kemudian kita panggil gitu maksudnya? Iya. Jadi kalau sudah gelombangnya itu satu gelombang gitu, itu nggak berjarak udah. Oke. Ibaratnya kita udah terhubung dengan yang punya semesta ini, gitu ya. Oke. Menarik. Nah, Romo, kan informasi yang saya dengar kan bertemu dengan sedulur papat kurang lebihnya 30 menit. Itu pure pakai mantra aja atau tetap dengan teknik numpah tadi? Enggak, sudah di luar numpah. Sudah di luar numpah. Luar numpah. Tapi laku apa yang dikerjakan sehingga kemudian Putra Wayah ini bisa menyaksikan dan yakin, oh ternyata di dalam diriku ada kekuatan yang dititipkan langsung oleh Sang Pencipta untuk menjaga, ngerawat aku gitu. Ada yang melihat benda, jadi ada medianya ya. Biasanya medianya itu kain putih. Tetapi ada yang tidak pakai media. Yang tidak pakai media itu biasanya mundur 3 langkah. Dari kita berdiri, kita mundur 3 langkah, yang bekas diri kita itu kita lihat. Nah, nanti itu nampak itu. Nampak. Sesudah nampak,
kan kita keluarkan. Sebetulnya nggak dikeluarkan sih, cuman kuasanya yang nampak. Oke. Jadi nanti saudara 4 kita yang di luar justru itu yang datang. Nah, pertemuan kita dengan saudara 4 itu sebenarnya kehendaknya sana atau kehendaknya kita gitu Romo. Artinya dari beberapa putrawayah yang belajar di Haji Saka, berapa persentase putrawayah yang sanggup atau bisa menyaksikan wujud sedulur papatnya itu tadi? Atau memang jangan-jangan oh nggak bisa, kita manusia nggak bisa apa-apa, kita baru akan ketemu ya karena dia yang berkehendak ketemu sama kita gitu. Menurut Romo gimana tentang pandangan ini? Kalau Haji Saka rada sedikit beda ya. Bedanya di mana? Justru saudara 4 itu yang harus bisa yang menggerakkan kita. Oke. Diibaratkan tangan kita punya tangan 2, kaki 2. Saudara 4 kita kan 4. Tangan 2, kaki 2, 4. Kan gitu. Yang kuasa menggerakkan tangan dan kaki kita kan kita. Nah, saudara 4 pun yang harus menggerakkan kita. Oke. Jadi tidak dari dia, tetapi dari kita. Dari kita. Kita yang ngatur dia. Kita yang ngatur dia. Ya. Oke. Bukan dia yang ngatur kita, bukan. Teknik yang diberikan oleh Romo Keli Prayogo terhadap putrawayah supaya kemudian senantiasa terhubung dengan saudara 4 itu teknik apa? Apa gimana? Tekniknya teknik apa agar kita terhubung dengan sedulur papat gitu? Tidak ada tekniknya. Nggak ada teknik. Tidak ada. Dan itu tidak percaya ya. Jadi di Haji Saka tidak boleh orang percaya. Buktikan sendiri. Buktikan, sesudah dibuktikan baru percaya. Jadi sesudah Anda mundur 3 langkah atau dengan media apa yang sudah dilihat, itu baru nanti dia percaya. Nah, sudah percaya dipraktekkan. Oke. Disuruh gitu loh. Iya. Contoh dari teman-teman yang sudah nyuruh itu disuruh apa, Romo? Untuk sementara, kalau dulu macam-macam ya. Iya. Sekarang ini benda kita sembunyikan dengan mata tertutup, benda kita sembunyikan, suruh nyari. Oke. Ini sekarang terkonfirmasi ya. Jadi banyak ilmu modern sekarang yang menggunakan teknik itu juga. Ternyata orang Jawa juga sudah punya gitu ya. Waduh, keren. Jadi misalnya saya yang belajar di Romo nih. Terus kemudian Romo nyembunyiin bendanya gitu. Terus dengan pejamkan mata, saya nyari dan akan ketemu sendiri gitu kan maksudnya. Iya tuh. Itu tuh pelatihannya sekarang dijual lebih dari 20 juta Romo, kayak gitu tuh. Kalau saya nggak usah bayar. Tapi harus tahu nomor rekening saya gitu. Iya tuh. Oh, jadi itu yang boleh cerita. Seperti waktu saya di Amerika itu orang kaya sekali, orang Stanback. Oke. Itu begitu dia mempraktekkan saudara 4 hasil suami istri itu. Tapi pagi-pagi ya jam 10. Pagi-pagi saya sama ajudannya beliau itu pergi naik mobil ke bandara. Ke bandara itu terus menerbangkan pesawat. Kira-kira 1/4 jam turun itu pesawat. Saya dipeluk. Karena apa? Waktu dia menerbangkan take off dan landing itu dengan mata tertutup. Suami istri. Itu tangannya bergerak sendiri tuh. Take off terus landing. Ini hampir mirip ya. Jadi yang kasus di sedulur sejati yang nyembuhkan anaknya tangannya gerak sendiri itu, iya mirip-mirip ajaran Jawa tuh, luar biasa. Oke, jadi teman-teman ada beberapa pertanyaan gimana cara belajarnya dan lain sebagainya, silahkan nanti japri aja di bio TikTok, nanti akan saya hubungkan sama Romo Keli Prayogo, teman-teman bisa ikut numpah gitu. Tapi Mas Dodi ini nggak bisa ya Romo praktek untuk mencari benda yang disembunyikan sebelum numpah dulu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus karena memang modalnya itu dulu. Jadi itu kira-kira 1 jam. 1 jam itu kan dibetulin instrumen tubuh kita dari ujung kepala sampai kaki. Itu sakitnya nggak ketulungan. Siap. Sakit sekali itu. Nah, kalau sudah benar ya nanti ada kuasa daya yang bisa berhubungan dengan saudara 4 kita yang di luar. Karena saudara 4 kita yang ada di dalam satu gelombang dengan yang ada di luar.
namanya numpah itu kan kita tumpahkan semua persoalan beban hidup kita Iya. gitu ya Romo ya. Terus ketika kemudian kita sudah surrender total, udah pasrah total gitu ya, baru kemudian kita nanti akan menemukan bimbingan yang benar-benar real, nyata dari diri sejati itu Iya. tadi. Kira-kira begitu nggak sih Romo? Iya. Oke. Tetapi jangan sampai dikotori oleh keinginan loh. Oh, oke. Ini yang rada sulit. Karena orang nderek itu kan membawa permasalahan dulu. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Lebih-lebih dia orang yang sudah fanatik dulu dengan paham lain gitu loh. Ini yang sulit. Jadi tidak boleh ya, umpamanya Anda menanyakan ya, menanyakan keilmuan yang tadi kita jalanin, tidak boleh Membanding-bandingkan. bukan membandingkan, menanyakan yang bukan keilmuan kita. Nah, di luar kan maksudnya Di luar, Adisaka gitu ya. Jadi pertama teman-teman yang mau ikut numpah itu, pertama datang itu harus benar-benar dengan surrender. Semua beban masalah hidup diselehno Selek total dulu. gitu Ya, ya. total. Yang kedua, bebaskan diri dari segala macam keinginan. Ya. Karena ketika masih punya keinginan berarti belum sumeleh gitu ya belum. Romo ya. Ya, betul. Masih kemprungsung gitu kira-kira ya. Nah, oke. Dan ini numpah ini nanti karena banyak teman-teman yang pengen ikut, dan uniknya teman-teman di Adisaka itu numpahnya bisa bareng-bareng, tidak dibatasi pesertanya gitu ya Romo ya. Oke, kita nanti akan bikin ini aja acara numpah bareng-bareng itu dengan Adisaka dibimbing oleh Romo Kelik Prayogo. Nanti waktunya kita atur teman-teman, dan itu harus malam hari ya Romo ya. Malam hari. Oke, kita akan cari hall gitu nanti malam hari. Lampunya harus dipejamkan semua. Harus dimatikan. Romo pernah bikin acara numpah ini, pesertanya paling banyak berapa? 1054 Gila. Di mana itu di Romo? Bali. TV Bali. Oke. Jangan disebutin kalau di Bali kan nggak mau. Oke. Jadi itu di lapangan penuh dan aspalan penuh semua. Ya macam-macam, pengalaman spiritualnya macam-macam. Ada yang teriak-teriak nggak kira-kira? Teriak sih tidak, cuman gereng ya, ada dua. Bergetar. Gereng aja, gereng. Gitu ya. Oke. Dan yang punya leak ya keluar leaknya. Oh gitu. Oke deh, teman-teman, nanti akan kita bikin ya acaranya bersama Romo Kelik Prayogo. Jadi teman-teman biar bisa ngerasakan langsung begitu bagaimana seninya numpah ya. Terus yang asik itu yang tadi mendayagunakan sedulur 4. Dan semuanya teman-teman bisa praktek itu Romo? Ya harus kayak gini ya. Sebetulnya kalau dulu itu kan banyak macam-macam. Jadi anak-anak itu begitu praktek semaunya. Nah, dengan semaunya itu hingga tidak terkontrol. Oke. Nah, sekarang cuma dipusatkan mencari benda aja. Kalau dulu terserah. Berarti nanti yang misalnya kita bikin acara di salah satu hall di hotel tertentu gitu ya, teman-teman nanti juga akan cari benda ini gitu? Iya. Akan gitu semua? Iya. Oh asik tuh. Coba umpamanya sekarang tinggal lihat kondisi tempatnya ya. Kalau itu tempatnya lebar luas, ya umpamanya orang 100 ya sekalian bareng. Oh bisa? Bisa. Itu. Dan itu karena udah terbiasa tidak aneh. Loh, berarti Romo susah dong kehilangan barang di rumah gitu? Sebetulnya kalau kehilangan ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil? Samping itu yang ngambil gitu loh. Jadi udah nggak bisa dicariin. Dan memang ada keanehan. Jadi kalau tidak deg-degan, tidak khawatir, itu pasti ketemu. Oh gitu ya Romo ya. Tapi kalau udah deg-deg khawatir, nah itu tandanya itu hilang. Dan kalau hilang itu pasti dia pernah utang. Karma. Ya nggak ngomong karma, nanti ada yang tersinggung gitu loh. Prinsipnya ketika kemudian kita tetap relax, santai, itu justru malah mudah ketemu gitu. Iya. Mungkin ngeraih sesuatu juga caranya begitu sih Romo kali ya. Iya. Karena terkotori oleh keinginan toh. Nah, di keinginan ngotorin itu yang malah susah. Jadi begitu kita sudah minta tolong cariin benda itu, los, jangan sampai di mana ya, ketemu apa tidak, susah itu malahan. Begitu kata-kata cariin bendanya, udah los gitu.
Nanti dapat macam-macam ya, nanti kayak ditarik-tarik gitu. Oh gitu. Iya. Kayak tertuntun dengan sendiri. Kayak tertuntun. Gitu. Dan itu juga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Artinya kalau sekedar benda aja, kita tertuntun gitu. Mungkin dalam langkah kehidupan yang lebih luas gitu, kita juga bisa tertuntun untuk ngambil keputusan segala macam gitu ya Romo ya. Iya. Kan memejamkan mata itu ibaratnya kan orang buta. Orang buta, hukum itu buta tapi bisa mencari. Nah, waktu kita memejamkan mata itu hukum yang bisa mencari gitu loh. Sendok kesukaan saja yang hilang, kalung juga nanti dibalikin kok katanya. Wah, tapi kalau cerita itu banyak. Banyak ya? Cuma aja Romo? Cuma nanti iklan jadinya. Nggak apa-apa sih, sedikit-sedikit gitu. Jadi teman saya itu habis surrender itu kan praktek kan, itu naik baje ceritanya. Naik baje tangannya geter, kan baje belakangnya itu ada ruangan gitu loh, geter diikutin, itu dompet. Telak gitu, loh kok dompet? Dikantongin sama dia dilihat ada duitnya dikantongin, nakal juga, dikantongin. Tetapi terus pikirannya, kenapa kok saya getar tadi? Sampai di kantor dibuka, nggak taunya dompetnya itu ada jimatnya. Yang membuat getar karena jimat itu, bukan karena duit. Gitu loh. Jadi yang membuat dia getar itu si jimatnya itu. Kalau Romo Kelik sendiri, pengalaman pribadinya yang sulit terlupakan terkait keajaiban tuntunan dari Aji Saka ini apa? Banyak sekali, tapi ini saya sendiri nggak percaya ya. Jadi pengalaman saya sendiri tidak percaya. Okay. Waktu itu saya mau ke Pulau Gadung, mau ke Jogja. Itu saya jam 4. Begitu saya lihat jam 4. Itu lep saya udah ke Jogja. Sudah dekat rumah. Sekian per detik. Itu saya kencing, saya jilat, asin. Karena saya nggak percaya. Terus ada angin, terus setiap orang membawa jam, saya tanyain jam berapa. Yang terakhir 4 orang, yang terakhir jam 4:04. Padahal tadi jam 4 itu di Pulau Gadung. Itu tahu-tahu udah Jogja aja gitu loh. Itu. Kayak nggak percaya ya? Yang ngalamin sendiri nggak percaya? Iya bener ya. Aku dulu juga nggak percaya dengan begitu-begituan, cuman karena kadang kan kita ketemu orang gitu kan, bisa nangkap orang ini kayak nggak bohong deh. Banyak jalan tapi singkat nyampe gitu. Terus saresean kayak di Padi itu ketemu orang-orang di Tangerang saya. Wah Pak Kelik terima kasih ya, kemarin suran Pak Kelik bisa datang. Padahal saya nggak ke situ. Waktu satu suro itu saya di Jakarta. Tapi waktu satu suro itu saya di Padi. Ya, pikiran saya minum makan itu kemana? Padahal saya nggak di Padi, saya ada di Jakarta. Orang itu tak tanyain, memang aku malam satu suro ke Padi? Iya Pak Kelik. Itu. Nah, segitu banyak orang ngomong iya kan kalah saya. Kalau saya tetap ngomong saya nggak ke Padi, kalah saya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sering terjadi. Iya. Gitu. Banyak misteri dalam kehidupan ini yang sebenarnya kita nggak tahu gitu ya, Pak. Romo ya. Sebenarnya kita nggak tahu gitu. Makanya sebanyak-banyak yang kita tahu, tetap banyak yang tidak tahu kali ya. Iya betul. Tetapi teorinya tahu. Teorinya tahu. Tapi waktu kita menggunakan itu tidak menggunakan ya. Tapi teorinya, sistemnya itu tahu kita. Oh, yang reaksi ini gitu. Iya. Nah, itu kalau pembacaan Romo sendiri dengan kejadian-kejadian seperti itu bagaimana? Bisa menjelaskan teorinya bagaimana? Oh, ada. Kejadian yang pertama yang di Pulau Gadung tadi ya. Terus kemudian yang di Pati tadi gimana itu teorinya? Kalau yang di Pati itu kemampuan keinginan anak-anak. Jadi keinginan anak-anak terwujud. Oke. Jadi anak-anak
seperti membuat delusi lah. Iya. Nah, gitu. Tapi herannya kok ya makan habis, terus habis ngopi juga, itu kemana coba? Gitu. Ya tapi itu benar terjadi, gimana? Iya. Terus kalau yang yang banyak lah, itu orang bisa berantem. Jadi jam 9, jam berita TV jam 9, itu saya pamit pulang ke rumah. Nah, di lain tempat jam 9 habis TV berita, saya pamit pulang. Nah, itu ketemu, mau kerja ketemu, ngelewatin temannya. Weh, mampir dulu. Pak, tadi malam Pak Keli kesini. Jadi berantem. Wong Pak Keli itu di tempat saya kok katanya di tempatnya situ. Jadi berantem itu, Dek. Yang saatnya sama dan peristiwa juga sama gitu. Ya rokoknya juga ada di asbak itu, Dek. Kan waktu itu saya masih merokok. Itu asbak itu asbaknya masih. Gimana itu? Kok yang ngerokok segala macam itu loh. Itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya mau diterangkan secara runtut, proses belajar di Aji Saka itu berarti pertama tentang tadi ya, numpah dulu. Setelah numpah tadi, terus kemudian kan kita menjadi terisi, tertuntun gitu ya, Romo ya. Terus setelah itu ada pelajaran apa lagi? Banyak. Nah, coba dieksplor, Romo. Ada ajaran itu, ada tingkatan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi ada tingkatan 4 di tempat kita. Nah, yang pertama yaitu tadi surrender tadi, yang numpah tadi. Nah, itu di dalam kelas itu ada 6 item pelajaran. Gitu. Nah, pelajaran itu kalau orang tertarik ya dia ambil. Jadi ada yang namanya CKU, ada yang namanya lenggahan. CKU itu apa sih kepanjangannya? Tapi untuk kita saja yaitu Catur Krida Utama. Catur Krida Utama. Oh, CKU. Ya. Catur Krida Utama. Artinya apa? 4 kemampuan yang utama. Oke. Apa aja itu 4 kemampuan yang utama itu? Ya untuk keutamaan. Jadi yang saudara 4 itu kita gunakan yang untuk utama. Oke. Yang baik-baik lah katanya. Bisa bantu cari rezeki nggak? Itu rada repot. Karena kita di rumah aja gitu maksudku, Romo, biar dia aja yang cari rezeki gitu. Dibayang-bayang ya. Tetapi kalau kita ngomong secara apa ya? Secara guyon ya, guyon loh nih. Ya rezeki ada aja. Itu rezeki ada aja. Tapi kan intinya logikanya itu ketika kemudian kita udah terhubung sama semesta, apalah namanya, mau kamu bilang sedulur sejati, diri sejati, guru sejati, higher self, Allah, atau apapun gitu ya, Romo ya. Otomatis tuh kita kayak semuanya serba mudah aja gitu, tertuntun gitu ya. Tidak kemrungsung lagi gitu kan. Poinnya kan di situ sebenarnya. Dilalai ketemu aja gitu loh. Ada aja gitu ya. Pas uang habis, ATM tinggal 50.000. Pokoknya ada yang transfer gitu. Tiba-tiba ada saldo itu 31.900.000. Dan ketika masuk ke BRI ditanya nggak jelas nih siapa yang ngirim gitu. Betul. Nah, ini orangnya ada di belakang saya gitu. Betul. Itu kalau teman saya malah beli rumah, Pak. Beli rumah? Beli rumah. Jadi begitu dia mau ambil saldo, kaget. 150 juta plus uang-uangnya dia. Kaget sampai 6 bulan. Ya 6 bulan sih kali itu ya. 4 kali transfer itu sampai beli rumah. Jadi tidak diambil. Akhirnya izin sama saya, gimana Pak Kli? Yaudah ambil. Kalau saya ambil untuk beli rumah, bener diambil semua untuk beli rumah. Sampai sekarang aman gitu. Ya, jadi Romo, intisari dari ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Aji Saka ini adalah
semua tidak akan bisa dijalankan tanpa kemudian pasrah terlebih dahulu. Iya. Bener-bener sumeleh gitu. Iya. Tapi mohon maaf Romo, orang disuruh sumeleh itu nggak gampang loh. Karena bagaimanapun juga dari kecil kita itu udah didoktrin, kamu harus punya keinginan, kamu harus punya cita-cita. Ya, kamu harus narik ini. Jadi mau benar-benar sumeleh total, itu tuh susah. Padahal real case yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat orang sakit parah, terus kemudian dia sampai pada surrender total gitu. Tiba-tiba ada kesembuhan, tiba-tiba ada solusi yang tidak terduga-duga gitu. Nah, bagaimana kita bisa sampai di level yang benar-benar sumeleh total ini gimana? Di dalam surrender ya tadi, tadi ngekes Ponco Indrio tadi, itu setiap orang bisa mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami. Jadi peristiwa spiritual itu pasti mengalami. Nah, cuman nanti orang 10, itu pengalaman orang 10 ya pengalamanmu. Dan nanti orang tak tanyain, badanmu bagaimana rasanya, terus kamu melihat apa di dalam memejamkan mata, terus bagaimana gitu. Itu saya tanyain, karena itu untuk tolak ukur saya nanti menerangkan orang itu. Pak kali begitu saya surrender pasrah kok telinga saya sakit sekali ya. Pasti ada saraf-saraf yang berhubungan dengan telinga yang nggak benar itu. Nah, tapi kalau umpamanya nanti ada bisikan, ada mendengarkan, itu sakit. Jadi orang itu sakit. Kan banyak orang yang nggak mendengar bisikan apa, justru di Aji Saka itu orang sakit. Justru itu orang sakit. Sakit. Jadi sangat rasional sebenarnya ajarannya. Iya. Sangat masuk akal. Masuk akal. Cuman kalau di tempat kita tidak ada Tuhan-Tuhanan. Terus? Jadi kalau saya ngomong Tuhan itu hukum alam. Hukum alam. Jadi saya ngomong Tuhan itu hukum alam, bukan Tuhan yang duduk di kursi, bukan. Iya. Itu. Duduk di meja atau duduk di meja apa dan tukang marah itu mamanya gitu. Tuhan yang selalu dikabarkan dengan takutan, penyiksa. Itu nggak ada gitu Tuhan kita gitu. Jadi justru di tempat kita itu sangat percaya dengan Tuhan itu. Kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata, karena Tuhan itu kan kemarin saya juga ngomong, Tuhan itu bahasa Jawa yang artinya tuhu, mendapat akhiran an. Jadi Tuhan itu artinya tuhu itu taat. Oke. Jadi kamu mesti taat dengan hukum alam, gitu loh. Karena hukum alam itu hukum pasti. Jadi kalau kamu benar-benar ngikutin hukum Tuhan, ya hukumnya pasti. Oke. Jadi nanti teman-teman yang pengen tahu secara real bagaimana praktiknya numpah, terus membuktikan kebenaran sedulur papat, gitu ya. Itu nanti kita akan adakan acara numpah bersama dengan Romo Kelik Prayogo di Jakarta. Mungkin nanti di awal November nanti teman-teman akan kita berikan informasinya gitu ya. Ketika udah clear tanggal dan tempatnya nanti akan kita kabarkan kepada sahabat-sahabat semua biar bisa bareng-bareng sekalian gitu ya. Jadi tidak 1-2 orang gitu. Kasihan Romo gitu ya. Tapi ya waktu kita nanti numpah itu tidak boleh disut. Tidak boleh disut ya. Karena memang harus gelap. Iya. Oke. Jadi ajaran berserah diri itu yang paling utama. Paling utama. Kayaknya intisari Islam itu juga berserah deh Romo ya. Apa tadi? Kalau di dalam agama Islam itu secara esensi Islam itu ya berserah sebenarnya, berserah diri gitu ya. Ya mungkin karena saya nggak tahu Islam. Iya, nggak tahu Islam ya. Ya mungkin aku nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti, karena di penduduk kita juga nggak ada agama. Nggak ada agama ya? Nggak ada, polos saja, nggak ada agama, corek gitu. Oke. Iya, agama corek gitu. Diganti apa?
corek. Jadi agama kosong. Oh ya, sekarang kan udah boleh ya pakai penghayat Sebetulnya dari kepercayaan dulu itu kan. boleh. Oh, sebenarnya dari dulu boleh. Cuman kalau dulu kan benturan. Benturan. Masih dulu. sungkan dan lain sebagainya gitu ya. Enggak, takutnya nanti dimusin temen. Oh, dimusuhin teman. Genduran ora diajak kan Iya gitu. sih bener. Oke. Apa sih yang Romo selalu mencoba untuk meyakinkan kepada semua putra-putra wayah yang belajar di Aji Saka untuk kita itu sebenarnya sudah punya ajaran adiluhung yang sangat luar biasa, ampuh lah ya warisan leluhur Nusantara ini, khususnya di Jawa. Kita ngomong khususnya di Jawa gitu. Tapi kebanyakan kita tuh masih susah move on, terpana dengan ajaran milik orang lain yang sebenarnya juga nggak wow amat gitu. Gimana Romo? Kita tidak menanamkan dengan ucapan keyakinan. Jadi kita bukan keyakinan. Oke. Tetapi pengalaman spiritual itulah yang Anda harus memahami. Tetapi tidak harus meyakinkan, karena keyakinan itu tidak dibutuhkan. Supaya umpamanya matahari terbit dari timur, tidak perlu keyakinan. Dinyatai aja. Ya nyata kok. Jadi kan nggak perlu yakin kita mah. Nggak perlu iman ya. Nggak perlu iman. Wong sudah kasunyatan. Mas kayak kasunyatan. Iya Ci. Nah jadi ilmu pasrah itu ya kasunyatan, udah dipercaya syukur ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak dipercaya itu nanti tidak ada jenjang berikutnya. Oke. Itu Mas, itu benar-benar serius aku alami. Coba deh teman-teman ketik yang udah punya pengalaman bergabung di Aji Saka, silakan berikan testimoninya gitu ya. Silakan. Jadi sebenarnya di ajaran Jawa itu sudah tidak butuh percaya iman karena semuanya kasunyatan. Bisa dinyatai, bisa dibuktikan sendiri. Kurang lebihnya begitu ya, Romo ya. Dan tidak perlu kemudian digembar-gemborkan, ayo ikut. Nggak perlu. Jadi gini loh, kebanyakan orang itu tertarik dengan perilaku sikap kita. Oke. Dengan perilaku sikap kita, terus terakhir dia ngomong agamamu apa, itu kesel saya kalau ditanyain itu. Itu karena apa? Itu kan pribadi. Gitu loh. Urusannya DWD. Iya, gitu. Jadi emang kalau sudah beragama baik apa gitu. Cuman kalau orang yang ikut pasrah itu di Aji Saka ya saya harus hati-hati karena latar belakang keyakinannya dia kan kadang-kadang rawan kalau saya ngomong. Iya. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Saya hati-hati jangan sampai tersinggung. Saya harus bagaimana gitu. Terus ada orang yang tanya tapi tanyanya ngeselin. Pak Geli kalau udah ikut Aji Saka boleh nggak nyolong? Coba bayangin kan ngeselin itu. Saya ngomong boleh aja kalau nggak ketahuan. Tapi gimana sih awalnya kok bisa namanya Aji Saka gitu? Siapa Aji Saka itu? Filosofinya apa gitu? Apa ya? Itu tercetus dengan sendirinya. Karena dulu orang tua saya itu selalu bertanya dengan saya, Li, kamu kan udah sekolah, ya. Sekarang saya tanya, angka 1 sampai angka 100 itu 9-nya ada berapa biji? Angka 1, 1, 2 sampai 100 itu angka 9-nya itu ada berapa biji? Ya saya hitung, salah melulu saya. 10 salah? Salah. Angka 1, Anda nulis angka 1, 2 sampai 100, itu tulisan yang 9 itu ada berapa? 9. Coba. 9, 19, 39. 29 dulu dong. Hah? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 11. Salah. Oh iya. 91, 92, 93.
Sudah, itu 9-nya ada 20. Ada 20. 9-nya ada 20, jari-jarimu ada berapa? 20. 9 itu lubang hidup. Oke. Itu luar biasa kalau dijabarkan, Mas. Jadi di dalam diri manusia itu ada 9 cahaya hidup. Itu yang bisa nemuin cuma orang Jawa. Jadi melihat 9 cahaya itu cuma orang Jawa. Bener. Iya. Luar biasa loh simbah-simbah awake dhewe. Iya, cuman iklannya ya. kurang. 91 sampai 99. Aduh. Nah, itu jadi 9-nya kan ada 20. Jari-jarimu itu ada 20. Oke. Di situ 9, lubang hidupmu itu ada 9. Oke. Nutupi baban hawa nawa songo, siji kang sini dikara kan gitu.